Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus bagimu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022. Sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Engkau perkenankan kami boleh menikmati hari karunia-Mu. Kami bersama-sama sejenak akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami untuk dapat memahami dengan benar, dan kami boleh senantiasa menjadikan firman-Mu sebagai suluh bagi langkah kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Yehezkel pasal 45 ayat 9 sampai ayat 17. Tugas umat Tuhan dan tanggung jawab raja. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, eva yang betul, dan bat yang betullah patut ada padamu. Sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama yang ditera, sehingga satu bat isinya 1/10 homer, dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homer lah ukuran-ukuran itu ditera. Bagi kamu 1 sikal sepatutnya sama dengan 20 gera, 5 sikal, ya 5 sikal dan 10 sikal, ya 10 sikal, dan 50 sikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan, 1/6 eva dari sehomer gandum dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan, untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Amin. Tema renungan kita ialah supaya adil, kerjakan tugasmu. Dikwa nama lolo, pogaui pasananmu. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, beberapa bulan sebelumnya, kisaran harga minyak goreng per liter adalah Rp14.000. Namun setelah langkanya minyak goreng, harganya pun melambung tinggi menjadi Rp33.000 per liternya. Akibatnya, banyak masyarakat yang mengeluh. Selain sulitnya mendapatkan minyak goreng, harganya pun sangat mahal bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Langkah yang ditempuh pemerintah menanggulangi masalah ini belum dianggap maksimal karena dinilai belum adil bagi semua rakyat. Saudara-saudara, ketidakadilan dialami oleh bangsa Israel pada saat itu.
karena para penguasa atau raja-raja Israel melakukan kecurangan terhadap umat Israel dengan berlaku tidak adil. Sehingga Tuhan menegur mereka. Di ayat 9 dikatakan, "Cukuplah itu, hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya." Demikianlah firman Tuhan Allah. Hal ini disampaikan karena tindakan para penguasa dalam menjalankan kepemimpinannya yang tidak adil. Tuhan ingin agar mereka menyatakan keadilan kepada umat yang dipimpinnya. Karena itu Tuhan menegur dan mengingatkan mereka. Kepada umat juga diingatkan tentang tugas yang harus mereka perhatikan. Harus memberikan persembahan khusus untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan kepada raja. Dan persembahan itu pun dikelola oleh raja untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apakah pelayanan kita telah menyatakan keadilan bagi umat, ataukah justru dikeluhkan karena tidak mencerminkan keadilan dan kebenaran? Tugas kita sekarang ialah kita harus menyatakan kebebasan itu dengan adil kepada sesama kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan. Kami percaya bahwa kehadiran kami dimanapun Tuhan tempatkan masing-masing kami untuk mengerjakan tugas tanggung jawab dengan benar, dan disitulah Tuhan pun menghendaki kami menyatakan dengan adil. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami agar kami senantiasa juga mampu melakukan tanggung jawab dengan baik, berperan dengan benar sebagai orang tua ataupun anak-anak, bahkan juga dalam kemurahan Tuhan, apa yang dikerjakan, diusahakan oleh semua anak-anak Tuhan akan terus berbuah baik juga. Kami mohon Tuhan berkati dan menopang saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, ataupun mereka yang sedang berada dalam duka cita. Kami percaya oleh kemurahan Tuhan, yang sakit akan dipulihkan, yang berduka akan terus dikuatkan dan dihiburkan. Diberkatilah kiranya setiap orang tua kami dalam masa tuanya, menjalani hidup karunia Tuhan, kiranya mereka senantiasa bersuka cita. Diberkatilah mereka yang boleh menikmati pertambahan usia, bahkan juga apa yang boleh dicapai dalam kehidupan ini, senantiasa mendatangkan sukacita dan juga tentu mampu bersyukur dalam segala hal. Diberkatilah gerejamu dalam mengemban tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah kehidupan ini. Kiranya kami sungguh-sungguh dapat menyatakan panggilan kami bersekutu, bersaksi, dan melayani. Diberkatilah kiranya pemerintah kami bersama dengan para pemimpin-pemimpin bangsa kami, untuk juga terus mampu memimpin bangsa ini dengan benar, dengan adil, dan kami percaya oleh kemurahan Tuhan, bersama-sama kami menikmati damai sejahtera Allah di tengah-tengah bangsa ini. Jaga lindungi kami Tuhan, di sepanjang hidup kami hari ini, bahkan hidup yang Tuhan masih karuniakan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini dengan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.